Pola pendidikan yang kami bangun di Al-Uswah maupun di kebanyakan sekolah-sekolah anggota CSIT Jawa Timur, itu pola pendidikan yang kita ingin menjadikan anak itu baik selama 24 jam. Sekali lagi, ditanggung bersama saja itu belum tentu berhasil, apalagi kalau dibebankan ke satu pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cilukba. Bersama saya Ibnu Majah. Kita akan membahas berbagai hal menarik seputar dunia pendidikan. Mungkin juga ada dunia parenting juga tentang anak. Nah, sahabat Cilukba, zaman sekarang itu orang tua banyak sekali yang punya kesibukan masing-masing gitu, sehingga mereka menganggap sekolah itu sebagai tempat untuk satu-satunya tempat untuk pendidikan anak. Jadi semuanya itu diserahkan ke sekolah gitu, sampai pada akhirnya kalau terjadi apa-apa ya nanti sekolah yang disalahkan atau apa gitu. Padahal kan yang namanya pendidikan anak itu tidak bisa lepas dari keluarga gitu. Tapi juga sekolah juga penting, tapi keluarga juga penting. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya sinergi antara sekolah dan juga keluarga supaya anak-anak itu bisa menjadi generasi yang sesuai dengan keinginan gitu. Nah, kebetulan hari ini saya sudah bersama seorang praktisi ya di dunia pendidikan. Beliau mungkin yang lebih berkecimpung dengan dunia anak-anak itu. Beliau adalah Ketua CSIT Provinsi Jawa Timur sekaligus Direktur Pendidikan Al-Uswah Surabaya gitu. Beliau adalah Ustadz Muhammad Idris Effendi, STMPSDM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya Ustadz, terkait yang saya sampaikan tadi Ustadz. Sekarang itu kan banyak orang tua gitu menyekolahkan anaknya gitu kan, pengennya anaknya itu pasti berprestasi gitu ya Ustadz, tapi kadang-kadang itu saking sibuknya orang tua pada akhirnya mereka itu ya nyerahin semuanya tuh ke sekolah gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya sekolah, pokoknya sekolah yang disalahkan gitu. Padahal kan yang namanya pendidikan anak itu kan ini ya Ustadz, harusnya itu saling sinergi, saling berkolaborasi gitu ya antara orang tua dan juga sekolah gitu. Nah, kalau Ustadz selaku mungkin praktisi juga ya yang berperan di sini itu gimana sih Ustadz yang terjadi di sini? Apakah juga ada yang seperti itu, orang tua seperti itu, ataukah sudah baik gitu? Seperti apa gambaran umumnya gitu Ustadz terkait hal itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk kondisi orang tua ya di banyak sekolah, termasuk di tempat kami ya posisinya beragam ya. Jadi ada yang pola kerjasamanya, pola pemahamannya itu sudah sangat sesuai dengan yang kami harapkan, tapi ada juga yang berbeda pendapat. Yaitu wajar-wajar saja karena namanya orang ya punya pemikiran dan pemahaman yang sangat beragam. Tinggal bagaimana kita meluruskan kembali tentang pola kerjasama yang kita bangun. Jadi seringkali ini menjadi standar di kami ya, dan kami juga menguatkan ini di sekolah-sekolah anggota CSIT pula, bahwa yang pertama kita tetap berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri yang dititipkan di lembaga-lembaga kita dengan kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Di saat yang sama kita tetap harus meningkatkan pemahaman orang tua bahwa pendidikan anak itu bagaimanapun juga tetap kewajiban utamanya ada di orang tua. Jadi tanggung jawabnya orang tua yang utama pendidikan anak. Peran dan fungsinya sekolah itu adalah membantu orang tua. Bagaimana kita membantu orang tua mendidik putra-putrinya agar lebih baik. Tentu karena proses pendidikan ini, tanggung jawab pendidikan ini cukup berat, itu nggak mungkin hanya dibebankan ke salah satu pihak. Misalnya orang tua membebankan itu ke sekolah, atau sebaliknya sekolah berlepas tangan dikembalikan ke orang tua, itu akhirnya akan terjadi banyak persoalan. Artinya ditanggung berdua saja dengan sinergi antara orang tua dengan sekolah saja belum tentu berhasil, apalagi ketika ini saling lempar tanggung jawab. Maka
proses kerjasama yang kita ingin bangun ya antara orang tua dengan pihak sekolah itu bukan pola kerjasama transaksional. Ya, transaksional itu jual beli. Jual beli, misalnya orang tua membayar sekian, saya bisa dapat apa? Akhirnya ketika nggak mendapatkan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua akan menuntut, gitu kan? Itu jual beli. Nanti sekolah juga balik menuntut, ya. Transaksional itu nggak menarik dan tidak relevan sebenarnya dengan kebutuhan pendidikan yang begitu berat ini. Yang lebih kita harapkan adalah pola kerjasamanya itu kerjasama yang saling menguatkan, ya, kerjasama yang saling mendukung. Jadi kita memahami bersama bahwa pendidikan anak yang berat ini, ayo kita pikul bersama. Kalau ada keberhasilan, itu keberhasilan bersama juga. Kalau ada kesulitan, ayo kita selesaikan bersama-sama. Dari situlah akan muncul sinergi yang apik antara pihak orang tua dengan pihak guru. Iya, siap, Ustaz. Kalau untuk contoh sinergi antara sekolah dan juga orang tua atau keluarga di rumah itu yang diterapkan di sekolah Bapak itu apa? Baik. Pola pendidikan yang kami bangun di Al-Uswah maupun di kebanyakan sekolah-sekolah anggota CSIT Jawa Timur, itu pola pendidikan yang kita ingin menjadikan anak itu baik selama 24 jam. Artinya baiknya itu bukan hanya ketika di sekolah, di rumah pun juga baik. Contoh apa? Misalnya menjalankan sholat fardu. Sholat fardu itu kan kalau di sekolah maksimal hanya 2 sholat fardu, yaitu zuhur asar. Iya. Maghrib isya subuhnya mesti di rumah, di lingkungan rumah lah. Iya. Maka di situ pasti harus ada keterlibatan pihak rumah, pihak orang tua. Maka sinergi yang kita bangun adalah untuk maghrib isya subuh itu nanti mohon kerjasama dari ayah bunda yang mengawalnya. Bagaimana bentuk pengawalannya, kita siapkan sistemnya. Sistem di kami misalnya ada e-bu komunikasi. E-bukom itu misalnya semacam buku evaluasi aktivitas harian siswa, yang kalau di Al-Uswah dikembangkan menjadi sistem dengan aplikasi begitu. Dan itu yang bisa mengisi orang tua. Dari situlah kita akan bisa memastikan anak itu sholat fardunya tuntas 5 waktu atau tidak. Kalau di sekolah ya hampir pasti tuntas karena kan dikawal penuh oleh gurunya. Tapi kalau di rumah pasti harus ada dukungan penuh dari orang tua begitu. Itu contoh aja, dan banyak contoh-contoh yang lain yang itu bagian dari sinergi antara pihak orang tua dan sekolah. Yap. Kalau untuk menerapkan itu semua kan pasti ada yang namanya tantangan gitu ya Ustadz. Yang namanya orang tua pasti juga sibuk gitu. Itu tadi udah ada sistemnya, mungkin orang tua disuruh ngisi, tapi kadang-kadang mungkin orang tua tidak bisa ngisi karena sibuk dan sebagainya. Nah, tantangannya itu apa saja sih Ustadz yang dihadapi ketika menjalin sinergi antara sekolah dan juga rumah gitu, dan bagaimana solusinya gitu menghadapi tantangan seperti itu? Iya, ini ya, itu juga terjadi ya di lembaga kami, karena sekali lagi ada orang tua yang begitu penuh perhatiannya dan waktunya untuk pendidikan putra-putrinya di rumah, tapi di sisi yang lain juga ada orang tua yang sibuk sekali dengan aktivitas di luar rumah. Bahkan ada beberapa atau bahkan banyak juga orang tua yang kerjanya tidak bersama putra-putrinya tempat tinggalnya. Kerjanya di luar kota atau bahkan di luar pulau, di luar negeri juga ada. Jadi memang tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ya, selain itu juga ada variabel lain, misalnya ada orang tua yang menganggap itu penting, akhirnya begitu perhatian banget untuk mengisi dan juga melaporkan. Tapi ada juga yang mungkin menganggap itu kurang penting dan akhirnya terabaikan. Ya, tantangan dengan ragam seperti itu yang kami lakukan adalah pertama, kita sampaikan ke semua orang tua, bahkan sejak awal masuk ke lembaga kami ya di Al-Uswah itu ada yang namanya proses observasi. Observasi siswa sebelum diterima. Dan itu ada komitmen dalam observasi itu, komitmen dengan orang tua dan ditandatangani orang tua. Yang intinya adalah ada poin-poin tentang kesiapan orang tua mendukung sepenuhnya program sekolah dan siap menerima konsekuensinya, ibaratnya begitu. Dan itu mereka tanda tangani, dan itu bagian dari komitmen ketika mereka awal mula untuk mempercayakan anak-anaknya ke tempat kami. Ya, kemudian kita juga perkuat dengan orientasi. Orientasi orang tua itu semuanya didatangkan,
Di situ ada program apa saja, apa sih maksud dan tujuannya, kepentingan bagi putra-putrinya, manfaatnya apa, dan bagaimana langkah kerjasama kita dengan orang tua. Harapannya semua orang tua paham bahwa program ini kembalinya untuk kebaikan putra-putrinya. Dan sekolah bisa mengupayakan seperti ini. Selebihnya orang tua yang harus mensupport begitu. Kalau nggak ada support dari orang tua akan berat capaian putra-putrinya. Baru ketika dilaksanakan programnya, ketika ada beberapa orang tua yang merasa berat atau coba kurang telaten kembali untuk mengisi dan sebagainya, maka biasanya kami evaluasi dan kami tindak lanjuti. Ya, contoh tindak lanjutnya itu ada yang laporan kondisi anaknya itu disampaikan ke orang tua masing-masing, sehingga mereka tahu kok anak saya kok masih nol, masih kosong laporan kegiatan di rumahnya, kegiatan ibadahnya, itu oleh karena orang tua nggak ngisi. Kemudian ketika nggak ada progres pun kami hubungi, ya guru-guru yang menghubungi. Bahkan ada program yang namanya home visit. Home visit itu kunjungan ke rumah orang tua siswa. Dan biasanya yang di home visit itu prioritasnya untuk orang tua yang riwayat kerjasamanya kurang, supaya anaknya segera bisa diperbaiki lagi begitu. Karena mesti ada kaitannya antara persoalan anak itu dengan pola kerjasama antara orang tua dan guru. Ya, artinya itu kan berarti sejak awal orang tua itu sudah harus menyetujui program sekolah kayak gitu ya, Ustaz, karena ada perjanjian di awal gitu. Nah, ketika menyampaikan kayak perjanjian di awal gitu, apakah ada orang tua yang mungkin kurang setuju atau gimana gitu, ada nggak Ustaz? Secara umum nggak ada ya, karena orang tua yang sudah mau mendaftar ke Al-Uswah misalnya, itu orang tua yang sangat berharap agar anak-anaknya diterima di Al-Uswah. Sehingga saat observasi itu, saat wawancara di awal, mesti orang tua siap ya. Dokumen kesiapan kerjasama itulah yang kami simpan. Sehingga ketika suatu saat orang tua kok ternyata tidak atau kurang menjalankan komitmen kerjasamanya, kami punya dokumen yang bisa dipakai untuk mengingatkan itu. Oke, berarti memang sejak awal orang tua itu udah setuju sama program-programnya gitu. Mungkin ini kasusnya di Al-Uswah udah pada setuju, udah baik gitu ya Ustadz. Kalau misalkan nih Ustadz, di luar Al-Uswah itu ada sekolah yang sama menerapkan program yang sama, kemudian orang tua itu kurang setuju. Nah, apa sih yang saran dari Ustadz itu supaya orang tua itu supaya kita tuh bisa mengakomodir gitu loh, antara keinginan orang tua dan juga program sekolah gitu. Iya. Jadi bentuk ketidaksetujuan itu kan macam-macam ya. Iya. Ada yang tidak setuju pada hal yang sangat prinsip, yang itu sekolah akan berat untuk mensiasatinya. Atau tidak setuju karena mungkin hal-hal yang sifatnya teknis, yang itu masih bisa dibicarakan. Contoh misalnya yang prinsip itu anaknya boleh nggak misalnya nggak pakai kerudung ketika sekolah untuk anak putri, padahal di sekolah itu menerapkan harus pakai kerudung. Ya, maka itu kan prinsip. Artinya ketika memang orang tua nggak siap kalau putrinya pakai kerudung ketika ke sekolah, ya sebaiknya diperjelas di awal. Ya, atau misalnya layanan sekolah, ini juga pernah terjadi di kami. Layanan di Al-Uswah itu full day ya, pagi sampai sore. Iya. Orang tua berharap hanya sampai siang aja. Ya kalau mau sampai siang, ya mungkin sejak awal kita perjelas Al-Uswah itu sampai sore. Kalau anaknya memang nggak siap atau nggak setuju kalau sampai siang, sampai sore belajarnya, maunya sampai siang, ya sebaiknya nyarinya nggak di Al-Uswah, daripada nanti terjadi konflik terus begitu. Tapi kalau masalah teknis ketidaksetujuannya, misalnya masalah antar jemput, masalah makan siang untuk siswa, itu masih bisa dibicarakan secara umum. Oke, kalau di Al-Uswah sendiri ada nggak sih program antara sekolah sama orang tua gitu? Misalkan orang tua diundang ke sekolah untuk satu kegiatan tertentu supaya anak-anak itu bisa bersinergi gitu sama sekolah gitu. Ada nggak program apa mungkin seminar parenting untuk orang tua kayak gitu ada nggak sih? Ada. Jadi misalnya, kalau program yang melibatkan anak-anak itu ada yang kegiatannya program project ya, P5 lah, project penguatan pelajar Pancasila. Itu selalu secara reguler kita selenggarakan tiap tema itu.
entah kegiatannya di sekolah ataupun di luar sekolah, itu seringkali menghadirkan orang tua. Termasuk proyek akhir tahun, itu di kelas 4 atau kelas 5, kelas 6, itu mereka bikin proyek, bikin media atau penelitian apa begitu, dan itu dipresentasikan di depan guru dan juga di depan orang tuanya. Orang tua diundang. Ada juga program sertifikasi hafalan, itu rutin tiap bulan kami adakan. Anak-anak yang naik 1 juz itu ada program sertifikasi. Itu pun orang tua juga diundang menyaksikan bagaimana anak-anaknya, putra-putrinya diuji di forum itu. Itu setiap bulan, baik di SD, SMP maupun SMA. Bahkan SMA itu bisa tiap pekan. Iya. Selain itu juga ada parenting. Parenting yang itu nggak melibatkan anak. Ya, khusus orang tua itu juga ada. Baik parentingnya itu dibuat per jenjang, khusus kelas 1 semua gitu kan. Atau parentingnya dibuat satu sekolah sekalian. Atau parenting akbar lah namanya. Ya, itu juga secara rutin kami adakan. Kami juga mengadakan pembinaan atau kajian untuk orang tua, kajian keislaman. Ya, ngaji fikih gitu ya. Itu difasilitasi dengan komite. Ya, di sini dijadwalkan tiap pekan atau tiap 2 pekan. Ya, orang tua manapun ya, dari kelas manapun silahkan datang. Bahkan ada, itu panitianya juga orang tua sendiri. Ya, pakai programnya komite. Ini program-program untuk melonggarkan sinergi sudah terus kami upayakan. Gitu. Baik. Kalau untuk orang tua yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin orang tua itu tidak semuanya punya tingkat pendidikan yang tinggi gitu, tidak sama rata gitu. Ada pula orang tua yang mungkin dia tidak bisa memberikan pendidikan anaknya ketika di rumah gitu. Nah, metode apa yang digunakan oleh sekolah gitu supaya anak-anak itu di rumah itu tetap bisa belajar gitu, gimana? Jadi gini, kami menggunakan 2 pendekatan ya. Pendekatan kami kepada guru-guru, kami sebagai pihak manajemen ya, bagaimana kami mentraining, membekali guru-guru itu, kami kuatkan agar guru-guru itu bisa seoptimal mungkin dalam mendidik anak-anak ya. Dengan tanda kutip agak mengabaikan kondisi latar belakang rumahnya masing-masing, orang tuanya masing-masing dari anak tersebut. Yang jelas saya punya tanggung jawab mendidik anak itu semampu yang bisa kita lakukan, dan kita meyakini bahwa anak-anak itu sebagian besarnya nurut sama gurunya. Ini terlepas dengan kondisi orang tuanya masing-masing. Bahkan kalau ada orang tua yang ternyata kurang kondusif kondisi di rumahnya, kita berdoa kepada Allah semoga melalui perantara anak yang soleh, hasil didikan guru-guru itu bisa menjadi sarana untuk menjadikan orang tuanya juga ikut berubah lebih baik. Itu saat kami melakukan pendekatan ke guru-guru. Intinya tolong agak mengabaikan kondisi rumahnya anak-anak itu, supaya kita fokus ke anaknya. Nanti kalau kita terus memperhatikan kondisi rumah atau kondisi orang tuanya, kita akan semakin banyak alasan untuk mendidik anak. Anak itu kurang manut, kurang perhatian pada guru, kurang menjalankan program, gara-gara orang tua nanti yang disalahkan terus. Tapi kalau fokus kita ke anak, totalitas itu tanggung jawab kita. Yang kedua, pendekatan kita ke orang tua. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita ketemu orang tua, kita sampaikan tanggung jawab putra-putrinya itu di tangan panjenengan, di tangan ayah bunda sekalian. Maka nanti bahkan ketika di alam kubur pun, itu yang ditanya itu bukan gurunya, yang ditanya itu orang tuanya. Benar. Tapi kami tetap akan komitmen membantu begitu, tapi tetap orang tua harus terlibat lebih banyak, karena jenengan yang punya anak itu. Jadi 2 pendekatan itu ke orang tua, kita mendorong mereka lebih terlibat, lebih kuat lagi tanggung jawabnya, dan juga sinergi dengan pendidikan anaknya ya terhadap sekolah. Bagi gurunya, seakan-akan semua kondisi anak itu diusahakan guru yang punya peranan gitu, sehingga memang nanti saling menguatkan dan tidak saling menyalahkan. Harapannya begitu. Ya, karena memang yang namanya anak itu kalau jadi anak soleh sama solihah gitu kan nanti yang
yang akan mendapat jariahnya itu kan orang tua ya. Iya, sebenarnya juga guru dapat guru juga ya, dari tapi ilmu dari yang sisi ilmu itu. gitu. Kalau orang tua kan dari anaknya, gitu. benar. Gitu. Kalau untuk teknologi Ustadz, gimana sih penerapan teknologi untuk sinergi antara sekolah dan juga rumah gitu? Mungkin tadi ada ya, sudah disebutkan sistem itu tadi, mungkin ada yang lainnya. Ya, selain kami mengembangkan platform digital ya, sehingga raport-raport kita, laporan-laporan capaian siswa itu dibuat digital, supaya orang tua dimudahkan untuk teknis pengisian dan juga untuk mengetahui progres capaian anaknya itu tinggal buka HP-nya sudah bisa. Itu yang kami kembangkan oleh tim internal kami sendiri, dan itu lebih nyaman kami karena kami bisa terus mengembangkan, karena itu buatan kami sendiri. Yang kedua, kami juga mendorong ya, proses digitalisasi ini bukan hanya proses pelaporan capaian anak, tapi juga proses pembelajaran. Maka kami mendorong misalnya untuk SMP SMA itu anak-anak agar difasilitasi semacam perangkat untuk belajar digital, contoh kayak laptop. Karena sekarang eranya ke sana. Bahkan suatu saat nanti mungkin Al-Ushwa sudah jarang menggunakan buku pelajaran ya, pakai e-book itu ya. Karena mengarah ke sana. Bahkan sekarang di kampus-kampus itu kayaknya buku kuliah sudah hampir nggak ada. Semuanya sudah ada digital gitu ya. Di laptopnya masing-masing. Memang anak-anak akan diarahkan ke sana, dan itu butuh kerjasama dengan orang tua. Tentu kami ketika menyampaikan itu nggak langsung serta-merta harus difasilitasi orang tua saat itu juga, tapi kami melakukan survei dan sebagainya. Bagi orang tua orang tertentu yang kesulitan, masih ada ruang untuk kami bantu apa begitu, entah nanti lewat labcom atau apa, tetap Al-Ushwa memfasilitasi kondisi yang kesulitan. Berarti memang dari sekolah sendiri tuh menyiapkan berbagai sistem, tapi tetap masukan dari orang tua kita tetap diterima kayak gitu, tetap disesuaikan. Gitu, kami juga ada platform pembelajaran e-learning ya. E-learning, U-nya itu kepanjangan dari Ushwa Learning. Ushwa Learning. Itu platform pembelajaran yang kita bangun sejak zaman COVID kemarin ya. Dan ini terus akan kami galakkan, sehingga nanti video-video pembelajaran dan sebagainya itu bisa kami tetap sematkan ke situ. Anak-anak kalau mengirimkan tugas itu bisa lewat situ juga, sehingga tetap bisa. Termasuk misalnya pembelajaran Al-Quran itu guru-guru kalau ngasih contoh bagaimana membaca ayat ini, membaca bacaan ini, itu ada rekaman-rekamannya. Kalau untuk anak-anak SD kan sebagian besar nggak punya HP kan, ya maka nanti perlu kerjasama dengan orang tua juga untuk dibukakan, sehingga nanti belajarnya sama anak sambil nonton video guru saat memperagakan bacaan-bacaan tertentu begitu. Karena tetap harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru itu. Berarti sesibuk apapun orang tua itu tetap harus ini ya, memperhatikan pendidikan anaknya. Nggak bisa ya orang tua itu nyerahin semuanya ke sekolah kayak gitu, nggak bisa ya Ustaz? Nggak bisa, karena sekali lagi ditanggung bersama saja itu belum tentu berhasil, apalagi kalau dibebankan ke satu pihak. Kalau dibebankan satu pihak, nanti sekolah juga bisa punya pendapat yang sama. Ya situ tak kembalikan ke orang tua aja kalau gitu ya. Akhirnya saling lempar tanggung jawab. Ya yang jadi korban anaknya nanti. Kalau di sini ada satu contoh mungkin satu program yang bisa dibilang berhasil gitu nggak Ustadz, antara sinergi antara sekolah sama orang tua gitu, misalkan dari sistem hafalan tadi gitu, apakah pakai apa terus berhasil gitu, ada contohnya gitu Ustaz? Contoh mungkin yang sinergi yang terus kita kuatkan itu pendidikan kemandirian ya. Kemandirian maksudnya gimana Ustaz? Jadi ada beberapa kebutuhan anak ya yang harus kita tuntaskan. Di antara yang seringkali dijadikan perhatian sekolah itu kan materi pelajaran ya. Pelajaran nanti dipelajari di rumah, kemudian kalau belum selesai jadikan PR di rumah gitu. Di rumah didampingi orang tua gitu. Itu hal yang biasa di dunia pendidikan. Tapi menurut kami ada yang lebih penting daripada pelajaran itu. Apa Ustaz? Yaitu masalah kemandirian, masalah tanggung jawab, masalah kaitannya dengan kepekaan sosial, bakti dengan orang tua dan sebagainya. Yang itu seringkali luput dari perhatian sekolah. Makanya kami di Al-Ushwa
misalnya di SD gitu ya, kami berharap anak-anak itu belajar akademiknya, belajar pelajaran sekolah itu dituntaskan di sekolah. Jadi nggak sampai dibawa ke rumah harapannya. Nggak ada PR gitu ya? Harapannya begitu, nggak ada PR akademik. Ya. Adanya PR yang lebih penting daripada akademik. Apa itu? PR berbuat baik pada orang tua. PR membantu urusan rumah, gitu kan. PR sosialisasi sama tetangga-tetangganya itu kan lebih penting. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang bolak-balik bawa gadget kemana-mana. Jadi kami menguatkan ya, sedang terus kami kuatkan program PR-nya di rumah itu ya PR cuci piring, PR mijiti orang tua, PR bikinkan minuman hangat yang disukai orang tuanya, PR-nya itu datang berkunjung ke rumah tetangganya, ketemu orang tuanya temennya. Itu paling lebih penting untuk kehidupan anak kita lah ya, bukan untuk materi kurikulum pelajaran. Sehingga itu butuh kerjasama dengan orang tua. Maka bentuk kerjasama dari program itu adalah ketika anaknya misalnya lagi mencuci piring, orang tua harus mau mendokumentasikan. Dan itu sebagai bukti bahwa anaknya sudah menjalankan tugas itu. Besok tugasnya apalagi, misalnya merapikan tempat tidur. Saat merapikan harus didokumentasikan. Dan nggak mungkin itu yang dokumentasikan anaknya sendiri, mesti orang tua. Alhamdulillah selama ini orang tua sangat appreciate ya, sangat senang dengan program seperti itu. Kan itu hal yang sangat penting, walaupun seringkali luput dari perhatian sekolah-sekolah yang ada. Ini terus kami kuatkan. Menarik sekali ya Ustaz. Berarti orang tuh PR ke rumah itu adalah PR untuk berbuat baik gitu ya. Sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang tua gitu. Bukan akademik lagi. Kalau akademik ya di sekolah aja. Harusnya tuntas di sekolah. Ya, karena kebutuhan untuk kesuksesan masa depan anak-anak kita itu bukan masalah nilai pelajaran saja. Benar. Tapi ada hal yang sangat penting pula. Ya Ustadz, mungkin satu lagi, mungkin ada pesan-pesan gitu dari Ustadz kepada orang tua gitu terkait pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua gitu. Mungkin pesan-pesan apa gitu? Iya, yang utama ya bahwa pendidikan anak-anak itu sekali lagi itu tanggung jawab kita yang memang diamanai oleh Allah ya. Sejak kita para orang tua itu berdoa pada Allah untuk diberikan atau dikaruniai anak, kemudian ketika dikaruniai anak gitu bagian dari amanah ya, itu harus kita pertanggungjawabkan dan pasti akan dipertanggungjawabkan ya. Apalagi kita juga sudah terus berdoa kan dalam habis sholat kita, itu doanya mesti kita ikutkan, kita sertakan doa kebaikan untuk anak-anak kita ya. Maksud kami jangan hanya berharap, jangan hanya berdoa saja, tapi ayo kita wujudkan pula dengan langkah nyata. Ya, langkah nyata bagaimana kita bertanggung jawab benar terhadap pendidikan anak-anak kita. Ya, tanggung jawab mendidik anak itu tidak cukup hanya mempercayakan atau mencarikan sekolah yang kita anggap baik. Itu tidak cukup. Mengapa? Karena anak itu banyak pula waktu yang mereka gunakan interaksinya di rumah, interaksinya di lingkungan sekitar rumahnya. Apalagi sekarang interaksinya bisa di dunia nyata dan dunia maya, itu besar sekali ragam interaksi mereka. Dan maka di sini orang tua harus berusaha untuk bertanggung jawab secara penuh, sambil nanti akan dibantu oleh pihak sekolah ya. Dan kita berharap semoga dengan ikhtiar kita mendidik anak itu, menjadikan anak-anak itu soleh-solehah, sehingga mereka nantilah yang akan menghadirkan kebahagiaan untuk kita para orang tua itu, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun kita ketika sudah masuk ke kehidupan akhirat nanti ya, kehidupan kekal nanti. Jangan sampai ya kita menjadi para orang tua yang sengsara di dunia gara-gara punya anak yang nggak baik karena hasil didikan kita yang kurang pas. Dan lebih mengenaskan lagi ketika kita sengsara di akhirat gara-gara ditarik oleh anak-anak kita yang ya naudzubillah ternyata mengalami penyiksaan di akhirat gara-gara didikan kita. Mereka bisa menarik kita dari kebahagiaan jadi kesengsaraan juga di sana. Catatan yang lain, banyak kejadian itu banyak ya, walaupun saya nggak bisa menyampaikan persentasenya, itu anak-anak yang baik itu sebagian besar adalah hasil didikan di rumahnya baik,
di sekolah, lingkungan sekolahnya baik. Akhirnya ketemu itu kebaikan. Tapi banyak juga ya data-data yang menunjukkan bahwa anak itu agak sulit kondisinya, dan itu banyak guru yang mengatakan seperti itu karena ada persoalan di rumah. Ya, persoalan di rumah. Apapun masalahnya, termasuk misalnya adanya ketidakharmonisan hubungan antara suami istri. Ya, naudzubillah sampai terjadi perceraian dan sebagainya, itu korbannya mesti anak. Banyak kasus-kasus anak itu yang itu bisa dilihat ketika di sekolah, itu ketika ditelusuri ya muaranya kembali ke persoalan di rumah. Makanya ayo kita berusaha terus lebih baik demi kebaikan putra-putri kita dan demi kebahagiaan jangka panjang kita, baik di akhir masa kita di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Ustadz. Banyak sekali ya, insya Allah insight yang kami dapatkan dari perbincangan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat Cilukba semuanya gitu. Sebelum saya tutup, saya tadi ada satu kata-kata, kutipan yang sangat menarik dari Ustadz Edris ya gitu. Jadi gini, tanggung jawab pendidikan bukan hanya untuk mencarikan sekolah yang baik, tetapi orang tua juga harus berperan dalam membentuk anak untuk menjadi yang baik gitu. Jadi nggak bisa kita nyerahin pendidikan supaya anak jadi baik itu ke sekolah gitu, terus kita lepas tangan gitu, nggak bisa gitu. Oh ya Ustadz, kalau misalkan untuk sinergi antara orang tua dan juga sekolah itu, misalkan pakai majalah Cilukba kayak gitu, apakah juga bisa itu? Kan di situ misalkan orang tua nggak tahu mau ngajarin anaknya apa gitu, kan ada majalah gitu supaya untuk belajar kayak gitu. Gimana Ustadz tanggapannya? Kami memahami dengan kehadiran majalah Islami ya semacam Cilukba ini sebenarnya sangat membantu ya, membantu orang tua, membantu guru, atau bahkan menguatkan sinergi keduanya. Karena masalah-masalah Islami seperti ini itu dari sisi aspek pendidikan akademik, terutama budaya literasi itu dapat. Anak-anak akan semakin tuntas kemampuan literasinya dengan banyak membaca. Dan semua ahli sudah punya pendapat yang sama untuk itu. Semakin gemar anak membaca, maka kemampuan literasinya meningkat, termasuk kemampuan berpikir dan bernalarnya. Kemudian yang kedua, masalah-masalah Islaman seperti Cilukba ini juga ada penguatan pendidikan karakter. Jadi sembari mereka belajar tentang penguatan literasi, mereka juga tertanamkan nilai-nilai kebaikan. Terlebih lagi ketika mereka waktu membaca itu, atau mungkin ada permainan-permainan di dalam majalah itu untuk anak-anak mungkin usia bawah ya, itu juga ada pendampingan dari orang tua atau bahkan ada penguatan orang tua, sehingga ketika anak itu kan ada yang bisa membaca tetapi nggak paham maksudnya apa, itu bisa orang tua mendampingi. Bahkan ketika ada proses diskusi atau proses dialog antara anak dengan orang tua, itulah momen yang sangat spesial yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua dalam menguatkan pendidikan anak. Ya harusnya kehadiran masalah-masalah seperti ini tuh ada di setiap rumah-rumah kita ya. Dan disitulah apalagi ketika misalnya disepakati di rumah antara jam sekian sampai jam sekian itu dibiasakan untuk membaca dan orang tua juga ikut membaca. Maka itu akan sangat luar biasa dampaknya bagi pendidikan anak-anak kita. Karena di majalah Cilukba kan rubriknya juga beragam gitu. Ada yang memang rubriknya berupa cerita-cerita, kemudian ada yang interaktif juga, kuis-kuis gitu kan. Kadang-kadang anak ya tidak bisa membaca sendiri gitu, terus dan pada akhirnya ini loh ada cerita dibacakan orang tua gitu kan, anak-anak jadinya interaksinya semakin baik gitu ya sama anak kayak gitu. Sebagian besar anak itu, entah itu anak laki anak perempuan, itu suka mendengarkan cerita. Ketika mereka mungkin jenuh untuk membaca sendiri, saatnya orang tua yang berkisah. Dan sepertinya di majalah Cilukba ini juga ada kisah-kisah yang ada cerpen, itu bisa dijadikan bahan untuk dibacakan ke anak-anak menjelang tidur. Kayak gitu ada seperti itu. Bahkan cerita sebelum tidur itu termasuk pendidikan karakter yang sangat berdampak ya.
yang sangat efektif ke anak-anak kita. Dan itu mungkin orang tua bisa, kalau orang tua mungkin pembicaraan tentang cerita-cerita yang mereka punya itu sedikit, mungkin memanfaatkan masalah-masalah seperti Ciluba ini menjadi pilihan yang sangat menarik. Ya. Yang dibacakan 1 halaman 2 halaman begitu anaknya bisa tidur mungkin ya. Setelah itu cerita menjelang tidur. Itu saya kira menarik kalau ini ada hadir di rumah-rumah orang tua kita. Siap. Kalau gitu untuk podcast edisi kali ini insya Allah udah cukup. Buat sahabat Ciluba semuanya jangan lupa untuk klik komen, share, like, dan juga subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.